Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita masih dapat bertemu walaupun melalui video. Salawat dan salam juga kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar anak-anak ustazah semua? Nah, insya Allah semoga antum-antuna semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak ustazah semua, mungkin di tahun ajaran sebelumnya antum-antuna sudah pernah belajar dengan ustazah. Namun di tahun ajaran sekarang, ustazah akan tetap memperkenalkan diri lagi. Nama ustazah Dwi Novia Anggraini, yang biasanya di sekolah dipanggil Ustazah Dwi. Insya Allah untuk 1 tahun ke depan, ustazah akan mengajarkan antum mata pelajaran BMR. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, anak-anak ustazah semuanya, apakah antum-antuna ingin Islamnya baik? Nah, tentu saja kita ingin menjadi orang yang baik Islamnya. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya ialah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu dari segi perkataan maupun perbuatan kita. Nah, apa contohnya, Zah? Contohnya kalau dari segi perkataan, misalnya mengejek teman, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik, atau bahkan melawan dengan orang tua. Nah, kalau dari segi perbuatan, misalnya menghabiskan waktu dengan bermain game seharian, menonton TV. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Nah, jika kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka Islam kita tidak baik. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya kita harus meninggalkan hal-hal tersebut. Kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk di dunia maupun untuk di akhirat nanti. Contohnya apa? Contohnya murojaah hafalan, membaca Al-Quran, kemudian membantu orang tua di rumah, dan juga belajar. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membuat kita mendapatkan pahala, dan juga membuat Islam kita menjadi lebih baik. Nah, jadi anak-anak ustazah, jika antum-antuna ingin Islamnya baik, maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat dan lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa sama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran pertama tentang hutan tanah. Apakah anak-anak ustazah tahu apa itu hutan tanah? Baik, anak-anak ustazah, sebelum kita mempelajari apa itu hutan tanah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu hutan, kemudian rimba, tanah, dan juga padang. Nah, setelah nanti kita tahu apa itu hutan, rimba, tanah, dan padang, barulah kita akan mempelajari apa itu hutan tanah. Apa itu hutan? Hutan adalah belantara milik raja, sultan, persukuan, ataupun milik pribadi. Kemudian, apa itu rimba? Rimba itu adalah
belantara liar yang dibiarkan saja tanpa ada pemiliknya. Nah, kemudian nanti belantara itu digunakan sebagai daerah resapan air atau bisa juga sebagai tempat berlangsungnya kehidupan hewan liar. Nah, kalau tanah itu adalah lahan milik raja, sultan, persukuan, ataupun milik pribadi yang bisa digunakan untuk membangun rumah, berkebun, atau memiliki sawah dan ladang. Nah, kemudian yang terakhir adalah padang. Padang itu adalah lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, jadi kalau ada lahan kosong, bukan milik siapa-siapa, maka itu namanya adalah padang. Nah, jadi setelah kita mengetahui arti dari keempat istilah tadi, maka apa itu hutan tanah? Hutan tanah itu adalah simbol dari hak milik seseorang. Jadi, bagi masyarakat Melayu, hutan tanah itu bukan hanya sekedar tempat hidup dan mencari nafkah saja, tetapi juga sebagai tanda dan marwah. Nah, jadi bagi orang Melayu, apabila ada orang yang tidak memiliki hutan tanah, ia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak cucunya. Nah, baik anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari hutan dan tanah. Nah, kalau hutan itu dapat menghasilkan bahan baku yang berguna bagi kita. Sedangkan tanah itu tidak dapat menghasilkan, namun dapat kita gunakan untuk beberapa keperluan. Nah, baik sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang manfaat dari hutan. Jadi, hutan itu dapat menghasilkan beberapa bahan baku yang bermanfaat buat kita. Misalnya yang pertama yaitu obat. Nah, obat di sini dapat berupa daun-daunan, buah-buahan, akar dan kulit kayu, serta umbi-umbian. Biasanya, bahan obat yang diambil dari hutan itu untuk mengobati penyakit yang sangat parah. Yang selanjutnya yaitu damar. Damar itu adalah getah kayu yang menjadi keras di dalam inti batang kayu. Namun pada batang kayu yang tumbang sendiri, bukan batang kayu yang sengaja ditebang. Jadi nanti setelah batang kayu yang tumbang sendiri itu membusuk, lapuk, nah barulah damarnya bisa diambil untuk digunakan. Nah, salah satu contoh pemanfaatannya adalah dalam pembuatan korek api. Selanjutnya, hutan itu dapat menghasilkan rotan. Rotan itu adalah tanaman menjalar yang kuat dan panjang. Rotan ini ada dua jenisnya, ada rotan yang kecil dan juga rotan yang besar. Kalau rotan yang kecil itu digunakan untuk mengikat, sedangkan rotan yang besar itu bisa digunakan untuk membuat kerancang dan perabotan. Yang selanjutnya yaitu sialang. Sialang itu adalah pohon besar untuk memelihara lebah hutan. Biasanya di setiap pohon sialang itu ada lebih dari 10 sarang lebah. Nah, untuk apa memelihara lebah tersebut? Nah, lebah tersebut nantinya ketika masa panen akan menghasilkan madu dan lilin. Nah, jadi nanti ketika masa panen, madu dan lilinnya itu bisa kita ambil untuk dimanfaatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu hewan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di hutan itu sangat banyak hewan liar. Nah, jadi hewan-hewan liar yang ada di hutan itu ada yang ditangkap menggunakan perangkap, jerat, ataupun ditembak dengan panah, sumpit, dan senapang. Nah, nantinya hewan-hewan liar ini akan diambil untuk dimanfaatkan. Baik itu dagingnya maupun anggota tubuh lainnya. Nah, selanjutnya yang sangat banyak ada di hutan itu yaitu adalah kayu. Nah, kayu ini nantinya ditebang dan digunakan sesuai dengan keperluannya. Misalnya bisa digunakan untuk membangun rumah, kemudian bisa juga untuk mengharumkan ruangan, dan bisa juga untuk membuat kayu api. Nah, dalam memanfaatkan kayu-kayu ini, kayu itu tidak boleh ditebang langsung habis, namun ditebanglah sesuai kebutuhan. Nah, baik anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari tanah.
Sebagaimana yang udah Ustazah sampaikan tadi, bahwa tanah itu tidak dapat menghasilkan seperti hutan. Namun tanah itu dapat kita gunakan untuk beberapa kebutuhan. Misalnya untuk membangun rumah. Jadi tanah yang kosong itu bisa kita gunakan untuk membangun rumah. Dan kemudian nanti di sekelilingnya bisa kita tanami beberapa tanaman buah. Selanjutnya, tanah itu dapat dimanfaatkan sebagai kebun. Apa itu kebun? Kebun itu adalah bidang tanah yang digunakan untuk menanam tanaman khusus dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi misalnya di dalam kebun itu hanya ada satu tanaman saja, namun jumlahnya sangat banyak. Misalnya ada kebun durian, berarti di dalam kebun itu hanya ada durian, tidak ada buah-buah yang lain. Atau ada juga kebun nanas, kebun jagung, kebun semangka, atau yang paling sering kita dengar di daerah kita yaitu kebun sawit. Nah, berarti isinya hanya ada sawit, tidak ada tanaman yang lain. Nah, selanjutnya yaitu sawah. Nah, sawah itu adalah bidang tanah yang digunakan untuk menanam padi dengan mengatur tinggi rendahnya jumlah air yang diperlukan oleh padi. Jadi pada masa tanam, padi itu nanti ditanam di dalam lubang seperti kolam, kemudian nanti dikeringkan pada masa panen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ladang. Ladang ini hampir sama kegunaannya dengan sawah, yaitu sama-sama untuk menanam padi. Namun perbedaannya, ladang itu tidak memiliki sumber air sendiri, jadi hanya bergantung pada air hujan. Jadi, padi ditanam pada lubang yang dibuat menggunakan tugal, yaitu tongkat kayu yang ujungnya diruncingkan. Nah, selanjutnya, tanah itu juga dapat digunakan sebagai lapangan. Anak-anak ustazah sudah tahu ya apa itu lapangan. Lapangan itu adalah bidang tanah yang digunakan untuk berbagai keperluan. Bisa untuk arena bermain, pertunjukan seni rakyat, sebagai tempat olahraga, atau bahkan digunakan sebagai pasar. Nah, kemudian yang selanjutnya, tanah itu dapat dimanfaatkan sebagai bedeng. Apa itu bedeng? Bedeng itu adalah bidang tanah yang digunakan untuk industri membuat kapal, batu bata, senjata, dan juga alat-alat rumah tangga. Selain itu, bedeng juga bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan, misalnya tambang emas, tambang pasir, dan juga tambang batu bara. Nah, baik anak-anak ustazah, itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa antum catat di buku catatannya dan tetap dipelajari selama di rumah. Nah, baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.